Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Data Mining, Metode Data Mining Asosiasi. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 7. 1. Fitliani, 2. Maulana Nuril Huda Asyari, 3. Mojadeja Malik Ahmad, 4. Firhan Ispiansa, 5. Fatan Saipul Ahmad. The Data Mining Association juga disebut sebagai market basket analysis. Sebuah problem bisnis yang khas adalah menganalisa tabel transaksi penjualan dengan mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer. Misal, apabila orang membeli sambal, biasanya juga dia membeli kecap. Kesamaan yang ada dari data pembelian digunakan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok kesamaan dari produk dan kebiasaan apa yang terjadi guna kepentingan cross-selling. Contohnya bisa dilihat pada gambar di samping. Algoritma a priori merupakan salah satu algoritma klasik data mining. Algoritma a priori digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi, mencari pola hubungan antara suatu atau lebih item dalam suatu dataset. Algoritma a priori baik digunakan pada data transaksi atau biasa disebut market basket. Misal, sebuah swalayan memiliki market basket dengan adanya algoritma a priori. Pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Jika seorang konsumen membeli item A, B punya kemungkinan 50% dia akan membeli item C. Pola ini sangat signifikan dengan adanya data transaksi selama ini. Penting tidaknya suatu aturan asosiasi dapat diketahui dengan dua parameter, support atau nilai penunjang, yaitu presentasi kombinasi item tersebut dalam database, dan confidence, nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antara item dalam aturan asosiatif. Contoh pemakaian dari hasil dari mempelajari aturan asosiasi. Meletakkan barang-barang yang sering dibeli bersamaan dengan posisi yang berdekatan atau mudah dijangkau, sehingga diharapkan pembeli membeli barang lebih banyak. Cara ini dikembangkan oleh Walmart yang merupakan salah satu pasar swalayan populer di Amerika. Saat itu Walmart menganalisis data yang dimilikinya dan menemukan bahwa pada hari Jumat sore, pembeli laki-laki yang membeli popok ternyata cenderung membeli bir. Dari hasil temuan tersebut, Walmart menempatkan bir di dekat tempat penjualan popok dan alhasil penjualan bir meningkat. Kasus ini menjadi terkenal karena sebelumnya banyak yang tidak menduga akan ampuhnya data mining. Definisi-definisi yang terdapat pada asosiasi rule. 1. E adalah himpunan yang tengah dibicarakan. 2. D adalah himpunan seluruh transaksi yang tengah dibicarakan. Contoh, transaksi 1, transaksi 2, dan seterusnya sampai transaksi 14. 3. Item set adalah himpunan item atau item-item di E. Contoh, ada suatu himpunan E sama dengan A, B, C. Item setnya adalah A, B, C, A, B, AC, dan BC. 4. SIMK item adalah item set yang terdiri dari K buah item yang ada pada E. Intinya K itu adalah unsur yang terdapat pada suatu himpunan. Contoh, 2 item set adalah yang bersifat 2. Unsur A dan B, A dan C, dan B dan C. Frequent item set adalah item set yang muncul sekurang-kurangnya sekian kali di D atau minimum support. Kata sekian biasanya disimbolkan dengan merupakan batas minimum dalam suatu transaksi.
FK atau K item set adalah himpunan semua frequent item set yang terdiri dari K item, misal beras, telur, minyak adalah 3 item set, dinotasikan sebagai K item set. Langkah atau cara kerja a priori. 1. Tentukan minimum support. 2. Iterasi 1. Hitung item-item dari support atau transaksi yang membuat seluruh item dengan men-scan database untuk satu item set. 3. Iterasi 2. Untuk mendapatkan 2 item set harus dilakukan kombinasi dari K item set sebelumnya. Kemudian scan database lagi untuk hitung item-item yang membuat support. Item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frekuens tinggi dari kandidat. 4. Tetapkan nilai K item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari K item set. 5. Lakukan proses untuk iterasi selanjutnya hingga tidak ada lagi K item set yang memenuhi minimum support. Formula pencarian nilai support dan confidence. Nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A per total transaksi. Sedangkan nilai support dari 2 item diperoleh dari rumus berikut. Support A gabungan B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B per total transaksi. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk confidence. Dengan menghitung confidence aturan asosiatif A lebih besar B. Nilai confidence dari aturan A lebih besar B diperoleh dari rumus berikut. Confidence sama dengan P, B, irisan A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B per jumlah transaksi mengandung A. Golden rule atau threshold yang digunakan adalah 60% atau barang yang dibeli paling sedikit 3. Untuk mempermudah, nama-nama item di tabel 1 disingkat dengan diambil huruf awalnya saja. Sebagai contoh, M untuk mango dan O untuk onion dan lain sebagainya. Di tabel 2 kita akan memasuki langkah ke-1. Hitung banyak transaksi untuk setiap item. Hati-hati, untuk item O dibeli sebanyak 4 biji, namun pembelian O hanya ada 3 transaksi. Di tabel 3, langkah kedua, berdasarkan golden rule yang telah disebutkan di atas, saring data pada tabel 3 hanya memilih item yang memiliki transaksi minimal sebanyak 3 transaksi. Item yang banyaknya transaksi kurang dari 3 dibuang. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4. Langkah ketiga, buat pasangan item dimulai dari item pertama, yaitu MO, MK, ME, MY. Kemudian dilanjutkan dengan item kedua, misal OK, OE, dan OY. Perhatikan, OM tidak dibuat karena OM sama dengan MO, pasangan yang dibuat dari item pertama. Langkah keempat, hitung berapa kali suatu pasangan item dibeli bersamaan. Contohnya, pasangan MO dibeli secara bersamaan dalam item set M, O, N, K, E, dan Y. Pasangan MK dibeli bersamaan sebanyak 3 kali, yaitu di dalam M, O, N, K, E, Y, M, A, K, E, dan M, U, C, K, Y. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 6. Kelima, gunakan golden rule. Hapus semua pasangan item yang banyaknya transaksi kurang dari 3. Hasilnya adalah pada tabel 7.
Langkah ke-6, buat pasangan 3 item dengan aturan menggunakan pasangan item pada tabel 7 yang memiliki huruf awal yang sama, yaitu O, K, dan OE menjadi OK, KE, dan KY menjadi K. Kemudian dihitung ada berapa banyak transaksi dari pasangan 3 item berdasar tabel 3. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 8. Dalam langkah ini, misalkan ada 3 pasangan item ABC, ABD, ACD, ACE, BCD, dan akan dibuatkan pasangan 4 item. Carilah 2 huruf awal yang sama. Contoh, ABC dan ABD menjadi ABCD, ACD, dan ACE menjadi ACDE, dan seterusnya. Secara umum, carilah pasangan item yang huruf item terakhirnya berbeda. Langkah 7, gunakan lagi golden rule dengan membuat pasangan 3 item yang banyaknya transaksi kurang dari 3. Hasilnya tinggal OK karena K hanya dibeli bersamaan 2 kali. Kesimpulannya, 3 item yang sering dibeli bersamaan adalah O, K, dan E. Untuk mengetahui tingkat keyakinan frequent item set yaitu OKE dapat digunakan untuk mencari aturan-aturan asosiasi antar item di dalam frequent item set. Caranya adalah 1. Item set dibuatkan himpunan bagiannya. Hasilnya seperti pada contoh di bawah. 2. Cara asosiasi pada semua himpunan bagian yang telah dibuat, misal O, K, E, artinya jika O dibeli, bagaimana kemungkinan K dan E akan dibeli pada transaksi yang sama. O dibeli karena 3 transaksi dan di dalam 3 transaksi tersebut K dan E juga dibeli. Maka keyakinannya adalah O, K, E keyakinannya adalah 3/3 kali 100% sama dengan 100%. K, O, dan E keyakinannya adalah 3/5 kali 100% sama dengan 600%. E, O, K keyakinannya adalah 3/4 kali 100% sama dengan 75%. K, E, O keyakinannya adalah 3/3 kali 100% sama dengan 100%. O, E, K keyakinannya adalah 3/3 kali 100% sama dengan K, E keyakinannya adalah 3/4 kali 100% sama dengan 100%. Terima kasih untuk perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.